Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Isroil Ma'ruf, dengan NIM 203111291. Kemudian ada Askiah Sauma Salma dengan NIM 203111298. Kemudian ada Frida Arum Nurulita Arendra dengan NIM 203111302. Kemudian dalam mata kuliah akhlak dan tasawuf ini, kelompok kami ingin membawakan sebuah materi dengan judul hubungan antara syariah dengan tasawuf. Yang pertama adalah pengertian syariah. Secara bahasa, syariah diartikan sebagai sebuah tata hukum. Alam semesta yang bergerak pada koordinatnya merupakan sebuah hukum keteraturan. Kemudian, manusia yang hidup bebas tanpa keteraturan akan menciptakan kerusakan di bumi. Maka diperlukannya syariat sebagai alat untuk mengatur manusia. Maka dapat disebut bahwa syariat adalah seperangkat hukum yang mengatur manusia, yang aturan tersebut adalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan mengatur manusia dengan alam. Kemudian, syariat diibaratkan sebagai lambang-lambang yang memiliki makna tersembunyi di dalamnya. Misalkan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, ibadah sholat, bahwa sholat itu tidak hanya gerakan semata-mata, namun dalam gerakan sholat juga terdapat makna bahwa sholat adalah komunikasi antara hamba dengan Sang Khalik. Dalam ajaran Islam, melaksanakan aturan dan ketentuan hukum tanpa menghayati dan memahami tujuan hukum, maka pelaksanaannya tidaklah memiliki nilai yang sempurna. Dalam kaidah ini, tujuan hukum adalah kebenaran atau hakikat. Dalam pelaksanaannya, hukum-hukum atau syariat berupa kegiatan ibadah yang berupa aktivitas jasmani dan rohani. Namun dalam peningkatan tarekat berupa dititik beratkan dalam aktivitas rohani, sehingga dapat dikatakan bahwa syariat itu adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu hakikat. Namun tidak benar apabila orang yang sudah mencapai hakikat namun kemudian meninggalkan syariat. Menurut kaum sufi, bahwa dunia adalah diibaratkan ladang atau tempat dalam melaksanakan syariat untuk memperoleh bekal berupa pahala. Kemudian tempat untuk meninggalkan tarekat dalam tasawuf. Kemudian kaitannya dengan perintah manusia sebagai khalifah di bumi, manusia juga harus menjaga bumi dan melaksanakan aktivitas berupa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Jadi, manusia tidak hanya berdoa dan beribadah saja, namun tetap memperhatikan aspek perekonomian dan tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakannya. Pengertian tasawuf. Banyak rujukan kata yang dipakai dalam memaknai tasawuf. Di antaranya adalah kata saf, di mana diartikan bahwa pelaku tasawuf adalah orang yang berdiri di saf terdepan dalam sholat, atau suf yang berarti bulu domba, di mana diartikan bahwa pelaku tasawuf berasal dari orang yang memakai baju dari bulu domba, yang mana pakaian ini adalah tergolong pakaian yang sederhana yang sering dipakai orang dari golongan rendah atau al-sufah, yaitu para pelaku ibadah atau pelaku zuhud atau zahid yang tidak punya rumah dan tinggal di teras masjid Nabi. Tidak ada yang mampu mendefinisikan secara pasti mengenai ini, namun Haidar Bahir dalam bukunya yang berjudul Buku Saku Tasawuf mengemukakan pengertian bahwa pada dasarnya tasawuf adalah upaya para ahlinya untuk mengembangkan semacam disiplin atau riyadhah spiritual, psikologis, keilmuan, dan jasmania yang dipercaya mampu mendukung proses penyucian jiwa atau hati. Penyucian jiwa ini adalah upaya untuk menghilangkan berbagai macam penyakit hati yang ada di dalam hati manusia, di mana penyakit hati ini apabila dibiarkan akan mengganggu manusia dalam melakukan berbagai aktivitas baik ibadah maupun muamalah. Tujuan dari tasawuf sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai Sang Khalik. Dalam tasawuf sendiri terdapat banyak hal-hal yang dapat
dilalui untuk menghilangkan penyakit hati, misalnya berupa peningkatan diri melalui akhlak terpuji dan melalui tazkiyatun nafs. Hubungan syariat dan tasawuf. Hubungan syariat dan tasawuf. Syekh Zainuddin Al-Malbari memberikan salah satu penafsiran perihal ayat Al-Quran yang memadukan antara ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Ayat di atas menurut Syekh Zainuddin memiliki dua kandungan di antara syariat dan tasawuf. Satu, kandungan ayat tersebut tentang syariat, yaitu hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang hamba menyembah kepada Allah melalui upaya yang menjadi representasi dari adanya ilmu syariat seperti sholat, zakat, puasa, haji, meninggalkan maksiat, dan lain-lain. Semua ketentuan itu tentu dilakukan secara nyata atau lahir, yang merupakan timbal balik dari adanya syariat itu sendiri sebagai salah satu cabang ilmu yang mengatur pola hidup beragama secara lahirlah. Dan dua kandungan yang tentang tasawuf, yaitu hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini menurut Al-Malbari menjadi pokok penting dalam ilmu tasawuf. Yang selanjutnya, dan dengan adanya ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba harus menghilangkan semua kemampuan dan usahanya ketika melakukan suatu ibadah dan mengembalikannya kepada Allah. Dengan kata lain, tanpa adanya pertolongan dari Allah, kita tidak bisa melakukan suatu ibadah. Sehingga dengan anggapan demikian, tidak ada peluang untuk kita melakukan suatu perbuatan yang tercela seperti sombong, ingin dipuji, dan lain sebagainya. Karena semua yang dilakukan memang tidak didasari oleh usaha kita, namun murni atas pertolongan dari Allah. Maka kita bisa menarik kesimpulannya bahwa melakukan semua ibadah yang telah diwajibkan kepada umat Islam dan meninggalkan segala maksiat yang menjadi larangannya merupakan representasi dari ilmu syariat. Ilmu yang satu ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pola ibadah yang sifatnya lahiriah. Namun di sisi yang lain juga perlu untuk memperhatikan ibadah dari aspek batiniah. Sebab tanpa tinjauan ini, meski secara syariat semua ibadah itu sudah benar, akan keliru jika dalam menjalankannya masih ada sifat-sifat tercela. Dan hal ini hanya bisa diperbaiki dalam ilmu tasawuf, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Wallahu a'lam bishawab.